Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kali ini saya akan membagikan ada sedikit eh, penambahan feature pada ARD Tools. Kemarin feature ini sudah ada. Kemudian ini kita tambahkan yang ini, yang penambahan data kecamatan sama penambahan data desa. Ini kadang-kadang kan ada di database yang nama desanya tidak muncul. Nah, ini kita coba. Dia akan membaca dari database Anda. Ini saya menggunakan database pinjaman. Misalkan ini berada di desa ini. Ya, kita tambahkan kecamatan. Ini data kecamatan. Kemudian desanya misalnya belum ada, maka saya coba memasukkan data desa baru. Misalnya ini, saya simpan. Ini kita bisa cek nanti. Ini sudah masuk. Tapi kalau Anda menambahkan nama yang sama, misalnya ini, tidak akan bisa kesimpan. Kemudian kalau kita delete juga ini tidak bisa, kita delete. Dia butuh akses ke admin Stufi untuk mengamankan data. Kemudian ini ada kecamatan, misalnya kita coba simpan. Ini ada, ini kita coba hapus, juga tidak bisa. Nanti akan masuk ketika login di Stufi admin. Kemudian ada perbaikan pada sortir clear ganda. Jadi pada clear ganda itu ada sedikit perhatian untuk sortir data ganda, khususnya pada data kelas. Jadi nanti kita contohkan perbaikan data ganda. Nah, di sini siswa dengan nama ini kelas 4 ya, dengan ID ini. Nah, ID ini di-keep, ID data lain dihapus. Jadi ada dua nih. Ada dua, artinya gandanya itu terjadi dua kali saja. Nama Adam ini ada dua, yang ID ini diambil, ID lain dihapus. Tetapi di sini sudah kalau misalnya ada siswa gandanya, yang satunya ada ID kelas, yang satunya belum ada ID kelas atau rombelnya, maka dia akan berusaha mengambil yang sudah ada rombelnya dulu, sehingga Anda tidak perlu mengeset lagi. Misalnya pada saat mengimpor sudah mengisikan data kelas rombel, kemudian Anda impor lagi data yang sama, itu masuk di dalam data kelas. Nah, maka akan diambil data yang ID kelasnya ada dulu. Ya, seperti ini perapiannya, supaya tidak. Kemudian ini menyortir ada 165 nilai mapel mulok. Kemudian di sweeping ada 11 nilai ganda pada mulok. Ini mapelnya sudah ada. Seperti ini, sampai termasuk dengan mapel umum. Termasuk pada predikat-predikat yang ini, predikat ya. Ada dua predikat yang diupdate. Jadi mungkin di muloknya ada predikat yang kosong. Kemudian kita cek lagi pada ini mapel umum. Ini kebetulan tidak ada predikat pengetahuan mapel umum yang kosong. Oke, jadi perbaikannya ada, penambahan ada di penambahan master kecamatan dan nama desa. Kemudian kalau kita login, ini saya menggunakan siswa. Kita login di sini.
Stufi admin. Baru kita reload di sini. Maka pada saat ini saya akan hapus satu. Ini sudah terhapus. Jadi untuk menambah boleh saja menambah, tapi ketika mendelete ini mesti ada apa namanya? Ada penyaringan untuk menggunakan login Stufi di updater atau di login operator. Ini saya delete. Sama ini juga kalau saya delete, ya itu bisa di delete kalau sudah di login. Kemudian sama dengan data KKM kelas, feature delete ini tidak ada. Feature edit ini juga tidak bisa dipakai apabila loginnya tidak kita login pada updater. Ini bisa kita, misalnya saya ganti 65, misalnya ada kelas 1 ada perubahan KKM, kita simpan. Nah, nanti mau dieksekusi bagaimana? Kelas 1 ini. Kita ambil. Apakah mau dieksekusi sesuai dengan KKM kelas? Ini tadi data KKM kelas 165. Maka kita tinggal eksekusi di sini. Fix nilai sesuai KKM kelas. Jadi dia akan melakukan total ulang pada nilai siswa, di nilai RPH dikalikan bobot, ditambah pas dikalikan bobot, kemudian ini untuk mulok dia menggunakan data sendiri KKM-nya. Kalau untuk pengetahuan, kita cek dulu mapel umum. Nah, ini di mapel umum, ini kelas 1 sudah menggunakan 65. Ya. Untuk ini ada yang akidah ada kelas 1, ada akidah kelas 1, ada 65. Ini masih ada yang 70 kelewatan. Kita bisa seperti begini saja kalau mau diambil. Kita update dulu semua. Supaya misalnya ada perubahan untuk kelas 1 itu menggunakan 65. Ntar ini agak sedikit. Ini data KKM kelas, ini kan 65 kelas 1. Kita update semua KKM mapel sesuai KKM ini. Artinya semua KKM mapel-mapel di kelas 1 digunakan 65. Kita update dulu ini. Semua KKM mapel kelas 1 sudah diupdate ke 65. Kita kembali, kita eksekusi di sini juga boleh. Jadi kita cek semua yang kelas 1 menjadi 65. Ini mulok di umum. Ini 65 sudah semua. 65 sampai ini kelas 2 72. Ini kelas 2 ada yang 71 juga. Nah, ini bisa kita rapikan nanti menggunakan perubahan pada KKM. Kalau untuk mulok juga sama. Kalau mau diganti ini data KKM kelas, hanya di sini tidak ada KKM-nya. Kemudian apabila kita mengganti yang kelas 2 ini menjadi 71, kita simpan. Kemudian kita seragamkan semua kelas 1, kelas 2 kita seragamkan ke 71. Kemudian kita fix sesuai KKM apa. Nanti kita akan melihat di kelas 2. Ini kita cek. Kalau untuk mapel mulok, dia tidak mengambil dari entity school curriculum, tapi dia mengambil dari sini. Dari KKM yang ada di sini. Dia mengambil di sini. Ya. Dia mengambil di sini. Untuk mulok. Nah, sebentar saya cek dulu ini kenapa datanya. Saya coba pakai data yang saya coba ini.
kita tes dulu di oke, ini saya coba cek. Nah, ini kan ada KKM Mulok, ada KKM untuk pertingkat kelas. Jadi bisa kita eksekusi. Kalau misalnya ini 70, 70, 75, 75. Kalau misalnya ini ada ganda, double, ya, ini bisa kita hapus. Ya, kita hapus satu. Ya, kan dia masih membaca admin di sini meskipun bukan adminnya dia. Makanya di sini masih bisa karena dia membaca sesinya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kemudian ini kelas 7 bahasa Jawa, kelas 7 tahfiz, kelas 8 tahfiz, kelas 8 bahasa Jawa, kelas 9 bahasa Jawa, kelas 9 tahfiz. Jadi seperti ini juga bisa diedit. Ya. Kemudian ada juga untuk menghapus nilai. Jadi kalau seandainya Anda mengimpor nilai mulok, misalnya kelas 7 untuk bahasa Jawa, itu kok diimpor sampai berkali-kali data nggak masuk-masuk. Nah, ini Anda hapus dulu, ya. Anda hapus kelas 7, ya, non jurusan karena MTS, kelas 7 non jurusan, mapel mulok, rombel mana yang Anda mau hapus? Kalau misalnya nilainya Anda hapus kelas A saja, hapus nilai, maka nanti Anda di sini sudah tidak ada kelas A. Artinya bukan rombelnya yang tidak ada, tapi memang nilai siswa untuk bahasa Jawa kelas 7A itu tidak ada. Artinya sudah dihapus. Baru Anda akan melakukan impor ulang nanti untuk rombel A di kelas 7 untuk mapel bahasa Jawa. Jadi seperti itu. Kalau untuk tahfiznya tetap ada. Ya, jadi ini fiturnya. Kemudian untuk masalah KKM tadi, kalau misalnya mau diganti, misalnya kelas 7 ada penggantian menjadi 73. Maka kita simpan menjadi 73, kemudian kita update ini. Kita update semua mapel di kelas 7 untuk diganti menjadi 73. Kita update ini, kemudian kita fix nilai dan deskripsi sesuai dengan KKM-nya. Maka nanti kita lihat kelas 7 itu sudah menjadi 73 semua. 73 ini kelas 8 70 masih, kemudian kelas 9 itu 75. Seperti itu. Kemudian untuk fix nilai dan deskripsi ini, jadi fix nilai itu artinya melakukan total ulang nilai total RPH dikalikan bobot ditambah pas dikalikan bobot. Kemudian deskripsinya itu untuk pengetahuan ini sudah menjadi misalnya A itu akan menjadi sangat baik. Kita contohkan di sini. Kita contohkan, saya menggunakan database SMI, nggak masalah untuk ini. Kita cek di student subject. Nanti kita bisa cek di sini. Nah, ini memiliki kemampuan yang cukup. Ini memiliki yang cukup. Ini B memiliki kemampuan yang baik. C memiliki kemampuan yang cukup. Kemudian kalau A kita cek memiliki kemampuan yang sangat baik, ya. Jadi di sini sudah menyesuaikan. Kalau awalnya di sini kan semuanya baik semua untuk di pengetahuan. Termasuk juga kalau di sini nanti ada yang loss di deskripsi keterampilan, ini juga sudah digantikan sesuai dengan predikatnya. Jadi seperti ini. Jadi fungsi fix nilai dan deskripsi itu untuk melakukan total ulang nilai, kemudian mengganti predikatnya, ya, sesuai dengan KKM dan memperbaiki deskripsinya, baik pengetahuan maupun keterampilan. Tapi Anda tetap harus mengimporkan seperti biasanya. Hanya nanti apabila ada biasanya di Mulok ada predikat yang kosong, itu Anda abaikan saja, nanti ada di perbaikan data ini. Dia sudah bisa melakukan misalnya data siswa non-rombel yang tidak berhasil masuk tabel siswa, itu biasanya ketika diimport siswa berhasil tapi tidak ada siswanya. Nah, ini di delete sama dia. Kemudian tidak ada data siswa utama yang tidak ada di rombel, artinya
kadang Anda salah menghapus, Anda mau menghapus siswa tapi Anda menghapus rombolnya, maka di data siswa ada tapi di rombolnya tidak ada. Nah, ini di delete dulu sama dia sehingga Anda bisa melakukan impor ulang. Kemudian tidak ada KKM mapel umum yang 0 ya, jadi ini adalah untuk menghindari tidak keluar dalam ledger. Kemudian ini semua nilai harian 0 atau ID siswa 0. Jadi ketika mengimpor kadang-kadang ID siswa itu ada yang terbaca 0. Ini semua dikosongin dulu. Ini termasuk tidak ada nilai mapel mulok yang ganda. Kemudian tidak ada mapel umum yang ganda. Jadi ketika ada ganda-ganda pada nilai, ini akan diambil satu saja. Kemudian di sini tidak ada predikat pengetahuan mulok yang kosong, tidak ada predikat pengetahuan mapel umum yang kosong. Jadi kalau ada predikat yang kosong pada pengetahuan, itu akan diisikan predikatnya. Seperti itu, atau nanti langsung dieksekusi lewat fix nilai dan deskripsi sesuai KKM mapel, ini tidak ada masalah. Untuk penambahan kecamatan ini sudah demikian untuk revisi pada file clear ganda, kemudian penambahan data desa dan penambahan kecamatan pada ARD Tools. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.